Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu tahsinul Quran. Cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita insyaallah juga akan belajar tahfidzul Quran. Cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Asr, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga. Mari kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Kita baca pada ayat yang pertama. Perhatikan. Wal asr. Wal asr. Perhatikan di sini ada alif lam qamariyah. Lamnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca wal asr. Wal asr. Kenapa dibaca wal asr? Jadi roknya di sini dibaca mati ketika ada tanda waqaf berhenti. Bukan dibaca wal asri ataupun wal asr juga. Wal asr. Jadi dibaca seperti itu. Wal asr. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua. Perhatikan cara membacanya. Innal insana lafi khusrin illa. Ini sebaiknya digandeng saja karena di sini ada huruf illah yang bermakna pengecualian kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi lebih bagusnya digandeng. Innal insana lafi khusrin illa. Perhatikan di sini kita identifikasi hukum-hukum tajwidnya. Terdapat nun tasdid, ini hukumnya dibaca ghunnah. Artinya berdengung. Cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Innal. Nah, kenapa innal? Di sini ada lam alif, lamnya sukun, dibaca innal. Innal insana. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ini hukumnya dibaca ikhfa. Disamarkan, dibaca ing itu namanya samar. Insana. Insana. Sinnya dibaca panjang. Insana lafi. Fa-nya dibaca panjang, ada ya sukunya. Lafi khusrin. Khusrin. Huruf sinnya dibaca sukun, dibaca khusrin. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf hamzah, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Khusrin illa, tidak boleh, harus dibaca idhar jelas. Khusrin illa, lamnya dibaca panjang dan ditekan, terdapat tasdid di sini. Kita baca dari sini. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa. Perhatikan. Innal insana lafi khusrin illa. Perhatikan di sini lamnya panjang dan ditasdid seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita baca pada ayat yang ketiga, ayat yang terakhir.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Perhatikan di sini ada alif lam syamsiyah, lamnya berharokat tasydid, ini juga dimasukkan, diidghamkan, ditekan. Illalladzina, ladzina. Di sini dalnya dipanjangkan. Ada ya sukun mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Illalladzina amanu. Hamzahnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Amanu, nunya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Wa aminus. Nah, di sini meskipun ada wawu sukunnya, lamnya, namun di sini ada alif lam syamsiyah, tandanya shadnya berharokat tasydid, maka tidak lagi dibaca panjang tapi langsung diidghamkan, langsung dimasukkan. Jangan dibaca wa amilus, tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Harus langsung dimasukkan, diidghamkan kepada huruf shadnya ini. Wa aminus, seperti itu. Dan di sini shadnya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Solihati, haknya juga panjang. Watawa, wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Watawa saubil, ada lamnya sukun. Bil haqqi, qafnya berharokat tasydid, ini diidghamkan, ditekan. Bil haqqi. Watawa, wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Watawa saw, wawu sukun dibaca saw bis sabr, alif lam samsiyah, shadnya berharokat tasydid, ini ditekan, dimasukkan, diidghamkan. Dan di sini roknya dibaca mati, dibaca bis sabr, ada tanda waqaf, berhenti seperti itu. Ulangi. Illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan sesuai kaidah hukum. Gunanya untuk apa? Penting sekali ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, tentunya pada ayat tersebut ataupun surah tersebut dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca guna berdengung, mana yang dibaca izhar jelas, seperti itu. Dan setelah itu, untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, tentunya ayat yang sudah kita baca dengan tartil tadi, kita baca dengan tartil pula sebanyak-banyaknya. Mungkin 5 kali, 7 kali, ataupun seterusnya. Intinya sesuai dengan kemampuan kalian, ataupun sesuai kemampuan pribadi-pribadi masing-masing. Ada yang 5 kali baru hafal, ataupun baru 10 kali baru hafal. Dan untuk cara mudah menghafalkannya, yaitu silahkan dibaca berulang kali pada ayat yang sudah kita baca, ataupun surah yang sudah kita baca dengan tartil tadi. Tentunya dibaca dengan tartil pula sebanyak-banyaknya, mungkin 5 kali, 7 kali, ataupun 10 kali, sesuai dengan kemampuan kalian dalam menghafalkan Al-Quran. Ada yang 5 kali baru hafal, ada yang 3 kali sudah hafal, tergantung kemampuan masing-masing. Intinya, semakin banyak kita membaca ayat tersebut, manfaatnya jauh lebih banyak. Termasuk mata kita mendapatkan pahala dari Allah membaca Al-Quran. Tentunya pahalanya akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Dan tentunya akan memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran, tentunya akan menjaga kita dari kesalahan huruf-hurufnya. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, kita pun akan bisa membedakan. Karena kita melihatnya dengan teliti ataupun tartil. Untuk cara itu,
Kita berikan contoh untuk cara memberikan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kita baca 3 kali. Untuk sebagai contoh saja untuk menyikat waktu, kita langsung baca pada ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 3 kali pada setiap ayatnya. Wal 'asr, wal 'asr, wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa innal insana lafi khusrin illa innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan kita juga tadi belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar. Jelas seperti itu, supaya kita dalam membacanya tidak ngawur. Dan tentunya kita tadi juga telah belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu setelah dibaca dengan tartil, silahkan dibaca berulang kali sebanyak-banyaknya, tergantung kemampuan kalian. Ada yang 5 kali baru hafal, ada yang 10 kali. Intinya dibaca berulang kali, insya Allah manfaatnya juga banyak. Pahala pun akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, dan tentunya mata kita pun termasuk mendapatkan nilai ibadah, melihat perkara yang baik, dan tentunya akan memberikan kemudahan untuk kita dalam menghafalkan Al-Quran. Tentunya akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan huruf ketika kita akan menghafalkan Al-Quran. Tentunya harapannya hafalan kita pun sama sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat tersebut. Tentunya hurufnya tidak ada yang salah, betul sesuai dengan ayat tersebut. Semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Quran dan belajar tahfidzul Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Asr pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.